Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amelia, Egi, dan Desi akan mepresentasikan tanaman penghasil minyak atsiri. Tanaman penghasil minyak atsiri yang akan kita bahas adalah tanaman nilam. Yang pertama yaitu pendahuluan. Tanaman nilam merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang dikenal sebagai minyak nilam. Minyak nilam banyak dipergunakan dalam industri kosmetik, parfum, sabun, dan industri lainnya. Dengan berkembangnya pengobatan, aromaterapi, minyak nilam selain sangat bermanfaat untuk penyembuhan fisik, juga mental dan emosional. Manfaat lainnya, minyak nilam bersifat fisaktif, yakni bisa mengikat minyak atsiri lainnya, yang sampai sekarang belum ada produk substitusinya atau penggantinya. Dalam industri farmasi, minyak nilam dimanfaatkan sebagai obat-obatan yang berfungsi sebagai anti-inflamatori, antidepresi, divertik, antifungal, dan antibakteri. Keunggulan minyak nilam adalah mampu membentuk aroma yang harmonis dalam suatu campuran. Bahkan minyak nilam sebetulnya telah dapat dikatakan sebagai parfum. Mutu minyak nilam sangat dipengaruhi oleh kandungan komponen patchouli alkohol. Secara umum, minyak atsiri mengandung senyawa hidrokarbon seperti terpen, beta-patcholen, anisol, dan transkaryopilen. Senyawa yang teroksigenasi yaitu aldehid, ester, dan alkohol, serta senyawa lainnya. Komponen patchouli alkohol termasuk ke dalam senyawa yang teroksigenasi dan memiliki titik didih yang relatif tinggi, yaitu 150 hingga 160 derajat Celcius pada 8 mm air raksa bila dibandingkan dengan komponen lainnya dalam minyak nilam. Selanjutnya adalah cara budidaya tanaman nilam. Syarat tumbuhan nilam. Tanaman nilam ini dapat tumbuh pada daerah ketinggian 10-400 meter di atas permukaan laut, dengan suhu udara antara 24-28 derajat Celcius dengan kelembapan di atas 75%. Intensitas penyinaran untuk produksi minyak nilam yang paling optimal berkisar antara 75-100%. Tanaman nilam ini dapat tumbuh pada tanah yang subur dan gembur. Tanaman nilam yang banyak dibudidayakan yaitu jenis nilam Aceh, karena nilam Aceh menghasilkan kadar minyak sebesar 2,5%-5% dan kualitas minyaknya lebih tinggi. Teknologi budidaya tanaman nilam. Yang pertama adalah pemilihan benih. Penggunaan benih yang bermutu akan menghasilkan minyak nilam atau patchouli oil dengan kadar PA atau patchouli alkohol yang sesuai dengan permintaan pasar dunia. Benih tanaman nilam dapat berupa stek pucuk, stek batang, dan stek cabang. Teknologi budidaya yang kedua adalah penyemaian benih. Penyemaian benih adalah proses peletakan benih untuk ditumbuhkan. Tujuannya agar mendapatkan pertumbuhan tanaman yang serentak. Benih dapat disemaikan di dalam polybag atau langsung di bedengan. Penyemaian ini bisa dilakukan dengan stek pucuk, stek batang, dan stek cabang. Tetapi dengan stek pucuk, persentase kegagalan akan berkurang. Penyemaian diusahakan pada media tanam polybag dengan media berupa tanah, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1 karena benih membutuhkan media tanah yang gembur. Nah, yang ketiga adalah persiapan lahan dengan cara membersihkan lahan dari bebatuan, gulma, dan sisa-sisa tanaman lain. Kemudian dilakukan pengolahan lahan 2 kali dan dibuat lubang tanam dan saluran drainase. Pada tahap persiapan lahan,
Lubang tanaman dibuat dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm dengan jarak tanam 1 x 0,5 meter. Nah, cara yang keempat adalah penanaman. Cara menanam tanam nilam yaitu dengan menyobek polybag secara hati-hati, lalu menanamnya di dalam lubang yang telah disediakan. Kemudian, tanah dipadatkan dengan cara menekan tanah di sekitar tanaman. Stek yang langsung ditanam di lapangan adalah stek yang telah berkayu dengan ukuran kurang lebih 30 cm. Lalu dibenamkan 2 buku ke dalam tanah. Penanaman diusahakan saat musim hujan. Nah, selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan ini dilakukan dengan cara melingkar di sekeliling pangkal tanaman. Pemupukan dilakukan 1 bulan setelah tanam atau setelah panen. Nah, yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Tanaman nilam ini tidak tahan terhadap kekeringan, terutama setelah dilakukan pemangkasan atau panen. Kemarau panjang dapat menyebabkan kematian tanaman. Untuk menjaga kelembapannya, dapat dikurangi dengan penguapan, yaitu dengan tanaman diberi mulsa berupa semak belukar atau alang-alang. Pengelolaan hama dan penyakit. Seperti gambar di atas merupakan contoh tanaman nilam yang terserang oleh ulat penggulung daun. Nah, cara penanggulangannya yaitu dengan pengumpulan dan memusnahkan bagian tanaman yang terserang. Nah, yang kedua ini merupakan contoh tanaman nilam yang terserang oleh belalang. Penanggulangannya yaitu dengan cara sanitasi lingkungan. Cara budidaya yang terakhir adalah panen dan pasca panen. Panen pertama dapat dilakukan pada tanaman yang sudah berumur 5-6 bulan. Selanjutnya, panen dapat dilakukan setiap 3-4 bulan sekali. Panen dilakukan pada saat pagi dan sore hari. Semua bagian tanaman nilam, yaitu akar, batang, cabang, dan daun, mengandung minyak atsiri. Panennya dengan cara memangkas batang kurang lebih 20 cm di atas tanah dengan menggunakan sabit atau gunting stek yang tajam dan bersih. Panenan daun nilam dipotong-potong sebesar 3-5 cm. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kadar airnya 15%. Kemudian dilakukan proses penyulingan. Pengolahan minyak. Cara pengolahan minyak nilam dapat dilakukan dengan proses suling. Proses suling ini dilakukan dengan proses penguapan terhadap daun kering nilam. Penyulingan merupakan proses pemisahan komponen padatan atau cairan dari dua jenis zat yang berbeda berdasarkan titik uap dari kedua zat tersebut. Alat suling yang digunakan terbuat dari stainless steel atau carbon steel, setidaknya pada bagian pipa pendingin dan pemisah minyaknya, agar diperoleh hasil minyak berwarna lebih muda atau jernih. Cara penyulingan. Yang pertama yaitu direbus. Cara yang ini adalah cara yang paling baik. Pada dasarnya, sistem pengolahannya adalah dengan mengalirkan uap bertekanan tinggi. Cara direbus ini harus ada 2 drum
yaitu drum perebus air dan drum bahan nilam. Sistem kerjanya yaitu uap yang dihasilkan dari drum perebus air dialirkan pada drum bahan nilam. Bahan nilam yang akan disuling ditempatkan pada atas piringan yang berlubang-lubang di dalam drum tersebut. Piringan berlubang ini bisa lebih dari satu dengan penempatan secara bertingkat dan diberi jarak pada setiap tingkatnya, baik pada bagian atas maupun pada bagian bawah. Begitu juga antara piringan tersebut dengan alas drum juga harus ada jarak kosongnya. Hal ini dimaksudkan untuk menampung uap yang dihasilkan dari drum perebus air. Uap dari drum perebus air dialirkan ke drum bahan. Bersama uap ini, minyak nilam akan terbawa mengalir ke pipa pendingin. Kemudian, setelah mengalami pendinginan, campurkan air dengan minyak. Karena massa zat air dan minyak berbeda, maka kedua zat ini akan memisah dengan sendirinya. Dengan mudah, minyak nilam berkualitas tinggi bisa dipisahkan dari air tersebut. Yang kedua yaitu dikukus. Cara penyulingan dikukus hampir sama dengan cara direbus. Hanya saja penyulingan dilakukan dengan satu drum di mana daun nilam disimpan di atas piringan penyaring dan air berada di drum bagian bawah. Kemudian air dipanaskan dan daun nilam akan terkena uap air tersebut. Cara penyulingan ini membutuhkan waktu 5-10 jam dengan kecepatan penyulingan 0,6 watt per kilogram. Yang ketiga yaitu diuap. Cara penyulingan ini adalah penyulingan yang sempurna karena minyak yang dihasilkan tidak tercampur dengan air sehingga hasil minyak asiri dapat terjamin kualitasnya. Prinsip dari cara uap yaitu daun nilam tidak terkontak langsung dengan air maupun api. Uap dengan tekanan tinggi dialirkan langsung melalui pipa ke katel atau drum perebus air ke katel yang satunya yang berisi daun nilam. Uap air yang keluar dialirkan lewat pipa menuju kondensor hingga mengalami proses kondensasi. Kemudian cairan yang keluar menetes ditampung dan selanjutnya dipisahkan untuk mendapatkan minyak nilam berkualitas tinggi. Pada penyulingan dengan uap langsung, tekanan mula-mula 1 atm, lalu dinaikkan secara bertahap hingga sekitar 2,5 sampai 3,5 atm. Tekanan dalam katel suling 0,5 sampai 1,5 kg cm3 pada akhir penyulingan. Cara penyulingan ini membutuhkan waktu 4-6 jam lamanya.